Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi asma'in. Pemirsa, adik-adik, para mujahid kecil yang mudah-mudahan selalu bersemangat di jalan Allah. Bagaimana nih puasanya? Ya, mudah-mudahan selalu semangat ya. Selalu puasanya semangat, tidak malas-malasan. Kan puasa mah nggak apa-apa tidur terus. Bukan berarti seperti itu. Bukan puasa itu malas-malasan, tapi puasa itu harus tetap produktif, harus tetap aktif. Nah, pada kesempatan kali ini, Kak Adin ingin menyampaikan sebuah kisah yang menarik, yaitu salah satu peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan. Apakah itu? Peristiwa itu adalah nuzulul Quran. Apa artinya nuzulul Quran? Nuzulul Quran adalah pertama turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Al-Quran itu diturunkan, wahai adik-adik, keadaan Mekah waktu itu disebut dengan jahiliyah. Orang-orang yang suka membunuh, suka berperang, suka mabuk-mabukan, berzina, dan maksiat-maksiat yang lainnya. Dan Rasulullah tidak mau melihat mereka, tidak mau melihat orang-orang kafir Quraisy yang menyembah berhala. Rasulullah kemudian berkhulwat. Apa itu berkhulwat? Yaitu menyepi, menyendiri, merenung di sebuah gua yang bernama Gua Hiro. Gua Hiro yang letaknya kurang lebih sekitar 5 km dari Ka'bah. Rasulullah naik ke bukit yang ada di gua yang ada di bukit itu. Kalau sekarang paling tidak 1 jam untuk sampai ke puncaknya. Jalannya sudah enak. Kalau dulu Rasulullah belum ada jalan yang tertata seperti sekarang. Nah, kemudian adik-adik soleh dan solehah semuanya, Rasulullah berdiam di situ di sebuah malam, satu malam di bulan Ramadan waktu itu. Rasulullah didatangi oleh sesosok makhluk, yaitu malaikat Jibril. Rasulullah kaget karena belum pernah bertemu sebelumnya. Jibril kemudian datang mendekat Rasulullah, kemudian bilang, "Iqra." Rasulullah kaget. "Ma ana biqari." "Iqra ya Muhammad." "Ma ana biqari." Apa yang aku baca? "Iqra ya Muhammad." "Ma ana biqari." Diulang-ulang terus. Kemudian dirangkul dengan erat, dibacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, kemudian Rasulullah pun turun dari bukit itu, dari gua itu keluar, kemudian menuju rumah. Dak 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 dak. Dibukakan pintu oleh istrinya. Siapa? Istri Rasulullah yang pertama, tahu? Ia adalah Ibunda Khadijah. Dibukakan pintunya. Rasulullah gemetar. Rasulullah ketakutan. "Zammiluni, zammiluni." Selimutilah aku, selimutilah aku. Kemudian Rasulullah pun ditenangkan oleh Ibunda Khadijah. Kemudian selang beberapa saat ditanya oleh Ibunda Khadijah, "Apa yang terjadi kepadamu wahai suamiku? Engkau adalah orang baik, jangan khawatir. Engkau itu penyayang kepada siapa saja. Engkau orang yang terpercaya. Katakan apa yang terjadi pada dirimu." Kemudian Rasulullah pun menceritakan kejadian itu, bahwa beliau bertemu dengan sesosok makhluk yang mengaku ia adalah malaikat Allah, Jibril alaihissalam, kemudian menyampaikan wahyu.
Rasulullah waktu itu bingung. Kemudian Ibunda Khadijah menceritakan kisah itu, menceritakan peristiwa yang dialami oleh suaminya kepada saudara sepupunya. Siapakah itu? Tahu adik-adik? Ia adalah Waraqah bin Naufal. Setelah diceritakan, kemudian Waraqah bilang, itu adalah malaikat Jibril yang membawa wahyu sebagaimana disampaikan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Kemudian Waraqah bilang kepada Rasulullah bahwa ia akan menjadi pembelanya jika kemudian Rasulullah ditentang oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun sebelum turun ayat yang kedua, Waraqah bin Naufal sudah meninggal. Nah, adik-adik, para mujahid kecil yang mudah-mudahan selalu semangat di jalan Allah, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi kita semua. Ya, Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang masih ada sampai sekarang. Banyak sekali mukjizat Rasulullah. Apa saja? Ada yang tahu? Rasulullah bisa membelah rembulan atas izin Allah. Rasulullah bisa mengeluarkan air dari jari jemarinya. Rasulullah bisa membuat banyak makanan yang ada di sebuah tungku yang itu harusnya hanya untuk 5 orang, namun bisa untuk 70-80 orang. Semua atas izin Allah. Dan mukjizat semuanya itu hilang sebagaimana bersama Rasulullah wafat. Namun mukjizat yang masih ada sampai sekarang dan hingga nanti hari kiamat adalah Al-Quranul Karim. Sudahkah membaca Al-Quran hari ini? Ayo, sudah baca belum? Jangan sampai dong kita baca, lihat HP seharian, main game, tapi Al-Quran gak pernah disentuh. Adik-adik lihat TV dari pagi sampai pagi lagi karena gak ada kegiatan, Al-Quran gak pernah dibaca. Nah, anak-anak soleh tidak seperti itu. Anak-anak soleh harus rajin membaca Al-Quran. Apa sih manfaat baca Al-Quran? Yang pertama adalah bahwa satu huruf diganjar oleh Allah sebanyak 10 kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran atau kitab Allah, falahu ajrun, dia akan mendapatkan satu pahala. Wal ajru bi asri amsalihah. Satu itu seperti 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, tidak aku katakan alif lam mim itu harfun satu huruf, tapi bal alifun harfun, wa lamum harfun, wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. 3 kalikan 10, 30. Baca alif lam mim sama dengan 30 kebaikan. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini mau memperbanyak pahala khususnya di bulan Ramadan ini, baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Selain dilipat gandakan pahalanya, Al-Quran juga nanti akan menjadi syafaat bagi kita semua, penolong. Ya, jadi besok di hari kiamat, ketika matahari di atas kepala kita, orang-orang pada ketakutan semua. Orang-orang akan menghadap kepada Rabb-nya. Tidak ada pembela. Nah, Al-Quran akan datang. Kata Rasulullah, sabdanya, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sungguhnya bacaan Al-Quran itu akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabih, menjadi penolong kepada orang yang mau membacanya. Ya, Kak, aku bacanya susah ya. Kadang sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagi adik-adik yang kesusahan dalam membaca Al-Quran, diberikan bonus 2 pahala. Wah, keren kan? Di Al-Quran ini sungguh luar biasa. Yang masih belajar diberi pahala yang double. Wah, pahala bonus.
Apalagi yang sudah mahir membaca Al-Quran, dia kata Nabi akan diiringi, ditemani oleh malaikat yang suci mulia. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, kalau sudah lancar membaca Al-Quran, sudah terbiasa membaca Al-Quran, sebaiknya dan alangkah baiknya adik-adik para mujahid kecil yang selalu semangat di jalan Allah, hafalkan Al-Quran itu. Ya, walaupun sehari satu ayat, nanti akan selama 17 tahun akan sudah selesai hafalnya. Emang apa sih manfaatnya baca Al-Quran, Kak? Menghafalkan Al-Quran. Kata Nabi, besok kita semua yang hafal Al-Quran disuruh membaca ulang di hadapan Allah. Oh, keren. Di hadapan Allah suruh membacakan ulang. Untuk apa? Iqra wartaq, kata Nabi. Bacalah dan naiklah. Sungguhnya tempatmu adalah di mana akhir ayat yang engkau hafalkan. Wow, keren. Jadi semakin banyak hafalannya, semakin tinggi surganya kelak di akhirat. Ya. Sebagaimana anak-anak Palestina ketika ia yang mempunyai hafalan yang lebih banyak, ia seakan mengejek temannya yang hafalannya masih sedikit. Hai engkau, kau yang hafalannya masih sedikit, besok engkau di bawahku, aku di atasmu surganya. Nah, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang ahlul Quran. Karena ahlul Quran adalah keluarga Allah yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita ingin memandang keluarga Allah, pandanglah kepada orang-orang yang ahli Quran. Siapa yang ahli Al-Quran? Yang selalu membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan melaksanakan atau mengamalkan apa yang difirmankan oleh Allah di Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada segala kekurangan. Sampai jumpa di kesempatan. Wasikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.